I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Kuat sedikit, shalom. Saudara-saudara, jemaat di Korintus itu mulai terancam perpecahan. Dan perpecahan itu serius, paling tidak disebabkan oleh dua hal. Dan Paulus mendapat kiriman pesan ini supaya dia menasehati ini jemaat ini. Pertama, ada jemaat yang bilang begini, orang itu kalau pelayan mesti sama ke Paulus. Paulus itu seorang penginjil yang luar biasa, satu kali menginjil itu 2.000, 3.000 orang bertobat sekaligus. Separuh bilang tidak, orang pelayan yang baik itu mesti sama ke Apolos. Apolos itu seorang pengkhotbah yang hebat. Dia khotbah 5-6 jam, orang tidak bosan. Maka dong bilang pendeta yang betul itu macam begitu. Paulus dengan Apolos tidak ada masalah. Jemaat mulai serong pi Paulus, separuh serong pi. Di Sonhalan juga ada begitu. Yang biasa pilih-pilih pendeta ada. Majelis kok jemaat. Majelis jemaat. Itu terancam perpecahan, saudara. Karena kita suruh pilih-pilih. Nanti kalau kemudian ada pengumuman bilang, oh yang pimpin hari Minggu ini Pak ini atau Ibu ini. Atino. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Sendiri omong. Wah, ini bahaya. Ini Paulus dan Apolos tidak pecah ini. Tapi jemaat bikin seolah-olah don dua ada masalah. Apalagi kalau pendetanya satu suka hasut orang lain. Di Sonhalan ada. Di Niki-Niki ada. Yang suka pikas tahu orang bilang teh itu satu. Aduh. Woi, ini bahaya. Ini nanti ini jemaat dong pecah. Amin kok. Di sini juga ada kok. Ada. Itu yang paham apa dong itu. Jangan coba-coba omong. Karena itu tambah masalah, saudara. Apalagi kalau kita bentuk kelompok-kelompok. Yang amnemat sendiri. Yang orang asli sendiri. Woi, kita pusing sudah. Apalagi kalau hitung amnuban. Mana lagi? Molo dengan mana lagi? Oh, kira-kira di Niki-Niki begitu kok tidak? Tidak. Wih, terlalu di ini Niki-Niki ini. Itu pertama. Tapi yang kedua, saudara-saudara, rupa-rupanya jemaat sementara bertengkar. Dan bukan saja jemaat. Ini hamba-hamba Tuhan dan juga barangkali ada bertengkar ini. Kenapa? Soal karunia-karunia. Separuh bilang saya punya karunia ini lebih baik dari kamu. Separuh bilang saya punya baik. Dorang kasih habis waktu hanya untuk bertengkar siapa lebih baik dari yang lain. Di Niki-Niki ada kok tidak? Ada kok tidak? Yang suka banding-banding karunia di Niki-Niki ada. Dia laki kok perempuan. Perempuan. Woi, kamu omong-omong bapak, oh ini cari gas kita masalah baru ini. Di sekitar. Saudara-saudara sekarang jawab. Yang ada karunia boleh angkat tangan. Yang ada karunia silakan angkat tangan. Oh di Niki-Niki tidak ada. Nah yang tidak ada karunia coba angkat tangan. Tidak ada juga. Nah yang tidak tahu dia ada karunia tidak angkat tangan. Cek coba kasih mic yang lebih baik sedikit. Ini itu biasa yang jadi masalah begitu. Kenapa saudara-saudara? Ini jemaat ini lagi waktu hanya untuk bertengkar. Siapapun karunia lebih hebat dari karunia ya, yang mana punya. Ini yang bikin domba kelahi. Ini jemaat nanti pecah. Saudara tahu, dengar ini. Sebelum kita lebih jauh saya mau kasih tahu. Iblis tahu kalau kita bersatu nanti iblis kalah. Iblis tahu itu. Setan tahu
Setan tahu kalau kita bersatu, nanti setan kalah. Karena itu dia bisa pakai orang-orang untuk menghancurkan persekutuan. Kini yang bagarak sedikit mau bakalai ada. Dia bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu. Kenapa dari tadi dong om ibu? Wah ini bahaya ini. Itu setan pakai. Iya. Hei, tidak ada satu tempat pun yang tidak ada beda pendapat. Di rumah, ada yang di sini tinggal di rumah. Oh semua tinggal di rumah. Ada bapak, ada mama, ada anak-anak, ada suami, ada istri. Betul? Semua pendapat sama. Nah kenapa tinggal sama-sama? Beda pendapat itu ada di mana-mana. Amin kok tidak? Amin. Tapi orang bisa kelola untuk tetap tinggal bukan bagarak sedikit tersinggung. Mau keluar dari gereja. Mau balik papa nama gereja. Di sini ada. Ada kok tidak? Saya lihat saudara keragu-ragu. Ada bilang ada saja kok tidak apa-apa. Mau tersinggung. Di sini ada yang tukang tersinggung. Ada. Dia paham apa? Wih, kalau berani omong dia paham bahaya. Yuk. Jemaat tinggal sama-sama ini kita mesti saling merendahkan diri. Kalau tidak kita bertengkar terus tiap hari. Ini yang Paulus marah. Saudara, kalau kita belajar dari Kejadian pasal 11. Tentang Menara Babel. Disebutkan bilang begini. Pada waktu itu semua bangsa di dunia itu dia pembahasa hanya satu dan logatnya sama saja. Semua bangsa di dunia bahasanya satu, logatnya sama. Tapi ketika mereka mau buat Menara Babel itu dengan keangkuhan, rasa untuk ingin mau sama dengan Tuhan. Itu membuat mereka hancur. Tinggi hati membuat hancur. Padahal pertama mereka satu. Tapi coba saudara baca Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika Pentakosta itu terjadi. Ketika Pentakosta hari yang ke-50 dan Roh Kudus itu dicurahkan. Waktu itu diam di Yerusalem orang-orang dari berbagai-bagai tempat. Dengan berbagai-bagai bahasa. Tapi ketika Roh Kudus datang, mereka dapat menjadi satu, menjadi gereja. Mereka berbeda tapi menjadi satu. Dulu karena tinggi hati keangkuhan itu membuat satu bahasa tapi cerai-berai. Tapi ketika Roh Kudus datang, yang berbeda-beda itu bisa jadi. Berarti siapa yang datang dalam nama Tuhan, dia pasti membuat kita menjadi satu, mempersekutukan. Tetapi siapa yang datang dalam nama Tuhan dan di dalam nama setan, dia menghancurkan persekutuan. Suka pi jalan piman mana kok suka kas jatuh yang satu. Niki ju ada. Itu orang dong ada ikut ibadah sekarang. Ada. Dia pakai baju warna. Omong saja tidak apa-apa. Saya bertanggung jawab. Hey, sekali lagi iblis tahu kalau kita bersatu kalah. Karena itu dia pakai banyak cara itu untuk bikin kita tidak bersatu. Dia kadang-kadang bukan suruh kita baku pukul. Masing-masing mempertahankan dia pun rasa benar itu. Itu bisa buat kita bertengkar. Contoh. Kalau saya dengan Pak Arta. Tahu Pak Arta? Yang mana? Oh yang ini. Kalau saya dan Pak Arta kami dua ketemu di pasar. Kami dua tidak bertegur. Saling bertegur sapa. Terus saya dalam hati bilang, kok lu sapa? Terus dia juga bilang saya, lu sapa? Kira-kira kami bisa berdamai kok tidak? Bisa berdamai kok tidak? Tapi kalau kami dua ketemu di pasar. Kami dua tidak saling tegur.
Terus saya dalam hati bilang begini, tahu saya salah apa kok Pak Arta tidak tegur saya. Terus Pak Arta bilang begini, tahu saya salah apa sampai Pak Yandi tidak tegur saya. Kira-kira kami dua bisa damai kok tidak? Kenapa bisa? Karena dua-dua rasa salah. Biasanya kekacauan di rumah dan kekacauan di jemaat terjadi karena dua-dua rasa diri benar. Betul kok betul. Amin. Di sini juga ada di gereja majelis kok jemaat. Majelis jemaat yang semua mau rasa diri benar. Nah, kalau kita semua rasa diri benar, sulit bersatu. Kecuali kalau saya rasa saya orang berdosa, Bapak juga orang berdosa, Tuhan menebus dan menyelamatkan kita dua, di sini kita dua bisa duduk sama-sama. Tapi yang tukang makam puji dong itu. Di sini ada yang tukang makam puji. Dia duduk di muka, di tengah atau di belakang. Di bagian mana? Di mana? Di Facebook. Memang terlalu. Jangan teh ini ada live ini. Ini live Facebook. Nah baik sudah. Nah, saudara-saudara, hal ini serius. Kalau kita bisa saling merendahkan diri, tidak ada masalah. Kita tinggi hati itu yang biasa jadi masalah. Amin kok. Di sini ada yang tukang cerita tinggi. Fam. Saya punya kisah tentang cerita tinggi ini. Saudara sudah dengar tapi saya suka cerita ulang. Ada 3 orang sama-sama suka pancing ikan. Sama-sama suka cerita tinggi. Dong 3 duduk bercerita jo, yang satu bilang begini. Kalau kita pancing di sana. Itu kita buang 1 mata kail. 3-4 ekor ikan datang 1 kali. 3-4. Yang satu tidak mau kalah. Dia bilang itu kurang. Kurang karena mana? Kalau kita pancing di sana. Itu kita buang 1 mata kail. Yang 3-4 ekor ikan tadi itu dia bawa memang dia pu istri anak. Ini satu bilang itu kamu 2 pun kurang, kamu 2 pun kurang. Kurang ke mana? Kalau kita pancing di sana. Kita pancing di sana. Itu kita belum buang mata kail, belum buang. Itu ikan dong suka keluar kau bilang, "Om, pancing saya." Saudara, bisa bayangkan kalau manusia model begini, kita gabung dong di satu ruangan baru kasih tinggal barang 2 minggu. Kira-kira datang dong su baik? Kira-kira datang dong baik? Itu pulang datang dong su baku bunuh habis. Memang susah kalau jemaat begini besar, kita simpan orang-orang yang suka cerita tinggi dong itu. Lebih yang suka cerita tinggi dong bertobat sudah. Kau mau cerita tinggi apa? Kok kita semua sama-sama tinggal di Naknik ini. Kita tinggal di sini. Kita ku tahu semua. Betul kok tidak? Atau ada yang baru datang dari Singapura? Ada yang baru datang dari Singapura? Yang dari Melalete? Ada kok. Jam bikin. Biasa-biasa saja. Kadang-kadang kita duduk sama-sama. Yang anak muda dong ini juga kadang-kadang tidak hargai yang orang tua dong. Betul ke tidak? Dinik-niki juga. Siapa pu anak dong, coba angkat tangan. Kadang-kadang saya marahin anak muda bilang, "Hei anak muda. Di sini tidak ada anak muda. Anak muda. Kamu hargai sedikit ini orang tua don dulu. Ini don duduk dengan orang tua don pangku kaki, don pakai headset ini. Sama ke don baru lari dari rumah sakit. Kok ini selang infus dong ada melekat ini. Baru menyanyi tutup mata. Hei, hargai sedikit ini orang tua don dulu. Kamu sekolah tinggi mah, tolong hargai orang tua dong. Bisa kok? Ini dong sekolah bodok mah pulang datang dong sombong. Dong rasa ke dong lebih tahu. Dinik-niki juga ada.
Yang baru wisuda kau datang ke hebat-hebat ada. Faham apa? Orang justru kalau sekolah tambah tinggi itu dia tambah bagaya. Anak-anak muda dong, hargai orang tua dong dulu. Bisa kok? Tapi orang tua dong juga tolong hargai anak kecil dong juga. Ini orang tua dong ini juga gerak sedikit bilang kami dulu. Saya satu saat duduk dengan pendeta emeritus dong. Dong bilang begini. Kamu pendeta-pendeta sekarang ini enak. Bergerak sedikit naik motor. Sedikit-sedikit naik oto. Kami dulu. Kami dulu jalan kaki. Paling-paling naik kuda. Bukan kayak kamu. Terus saya jawab dong. Saya suruh mau lahir duluan. Kami ini tidak pernah minta untuk lahir kemudian. Tidak pernah. Iyo. Waktu Tuhan mau ciptakan saya. Dia tidak tanya Yandi. Lu mau bapak don duluan atau lu duluan. Kan Tuhan tidak tanya. Tidak tanya. Jangan suka banding-banding. Di sini ada yang suka banding-banding. Dong ada di sini. Tunjuk dong. Kalau saya lihat dong muka. Yang suka banding-banding. Oh. Hei, bapak dong. Dulu itu memang tidak ada motor. Atau dulu ada. Nah karena tidak ada motor, bapak dong jalan kaki. Memang betul. Sekarang motor ada. Oto ada. Masa saya pisau biar saya jalan saja. Itu gila dia pun. Realistis sedikit terhadap ini perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Tapi jaga supaya kita punya iman tetap bertumbuh dalam perubahan seperti apapun. Amin kok. Ini anak muda dong justru satu. Dong bukan ikut ibadah, te dong nonton ibadah. Pernah ikut live streaming? Pernah. Yang COVID itu pernah ibadah dari rumah? Pernah. Itu kamu nonton ibadah atau ikut ibadah? Ikut atau nonton? Nonton atau ikut? Banyak itu yang menonton. Dong pakai daster. Celana umpan. Makan kacang. Jagung bunga. Sambil tidur. Habis itu berdong foto bilang. Selesai ibadah. Dinik-niki juga ada. Itu orang dong ada di sini. Tunjuk dia. Kamu bertobat. Kamu itu bertobat. Saudara-saudara, son boleh berubah. Oleh karena perkembangan zaman, iman kita kepada Tuhan tetap. Amin kok. I believe in God.